Ustazah Dr. Hajah Iza Zansukri MPD lahir di Palembang 10 Desember 1968. Istri dari Dr. Haji Sohardi Mukmin M.Hum ini dikaruniai 5 orang anak. Saat ini, beliau tercatat sebagai dosen FKIP Bahasa Indonesia Universitas Sriwijaya, manajer Pondok Pesantren Muqimus Sunnah, dan Ketua Pimpinan Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Palembang. Beliau merupakan putri pertama dari ulama besar kota Palembang, yakni almarhum Kiai Haji Zansukri. Dan saudara, inilah Bukan Basa-Basi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya saya Wima Yasrustam kembali hadir menjumpai Anda dalam Bukan Basa-Basi. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat dengan sosok Dr. Hajah Iza Zansukri, pimpinan Pondok Pesantren Muqimus Sunnah. Seperti apa keseharian beliau? Ikuti kami dalam Bukan Basa-Basi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustazah? Alhamdulillah. Sibuk hari ini? Beguyur. Tapi hari ini ada waktu untuk berbincang-bincang ya bersama kami ya Ustazah? Boleh Mbak. Alhamdulillah, Silakan. Ustazah ini selalu senyum gitu ya. Ya, Ustazah sibuk. Apa aktivitasnya akhir-akhir ini? Aktivitas biasa tuh lah Mbak, banyak. Tapi yang jelas kalau bulan Oktober ini hari santri Mbak. Jadi hari santri itu kebetulan kita ketua panitia kan tingkat Sumatera Selatan. Jadi lumayan banyak, padat merayap jadwalnya kan. Ditambah lagi dengan sekarang bulan Maulid. Jadi nyaris setiap hari kita ada acara Maulid. Jadi agak lebih ekstra jadwalnya dibanding hari biasa kan. Iya, tapi Ustazah kan memang banyak sekali aktivitasnya selain pimpinan pondok pesantren, kemudian juga akademisi juga, kemudian juga pendakwah juga. Nah, itu seperti apa Ustazah bisa membagi diri begitu katakanlah seperti itu, kemudian juga ada waktu untuk keluarga. Bagaimana nih Ustazah? Aduh, yang jelas kalau pesan abah saya jangan kalah sama ayam Mbak ya. Kalau ayam bisa berkokok pagi, kita lebih pagi lagi dari ayam kan. Kalau kita bisa bangun lebih pagi, insya Allah semuanya akan lebih siap kan. Jadi kita bisa membagi waktu buat keluarga, buat pesantren, ustadz-ustazah dan santri, juga buat mengajar. Saya di FKIP Unsri, kebetulan sekarang pakai Zoom enak jadi ya, bisa santai-santai gitu ya, walaupun tetap maksimal mengajar kan. Dan juga untuk umat, biasanya kalau untuk umat itu siang untuk ceramah, dakwah keliling dari Palembang ke kampung-kampung sampai ke pelosok-pelosok di Sumatera Selatan itu biasanya jadwalnya siang. Tapi kalau keluar kota biasanya suami ikut. Ya, ikut. Alhamdulillah. Iya, Ustazah kalau kita misalnya melihat memang kan Ustazah ini adalah salah seorang pimpinan pondok pesantren. Kalau di Indonesia cuma 2 ya Ustazah. Kalau dipimpin pondok pesantrennya wanita begitu. Iya. Nah, itu seperti apa dinamikanya? Wah, ini luar biasa Mbak ya. Kami itu selalu belajar gitu. Tidak pernah puas dengan ilmu karena ilmu itu kan hanya seujung kuku ya. Tidak ada apa-apanya buat kita. Jadi kita selalu belajar. Pertama, saya sama Abah itu mendirikan madrasah, meneruskan madrasah ibtidaiyah kan. Dari 87 siswa sampai sekarang sudah 900 siswa, Pak. Tapi nggak menginap gitu. Nggak nginep pulang PP kan. Anak SD. Terus lama-lama kita penasaran, pengen juga buka pondok pesantren supaya ilmunya Abah itu tidak hilang di tengah jalan kan. Kalau cuma di sekolah, PP atau di majelis, Abah sudah pulang, udah meninggal, nanti ilmunya hilang, zikirnya hilang. Yang mengamalkannya lama-lama juga meninggal gitu. Akhirnya kita sama-sama rembuk, ayo Mbak kita bikin pesantren. 2007 baru kita merintis pesantren. Itu sebelumnya tapi kita belajar dulu Mbak. Saya keliling Jawa, izin sama Abah, saya sama suami keliling Jawa ya. Belajar dari berbagai pondok pesantren. Yang kira-kira prinsipnya seperti orang menanam pohon ya. Jadi diambil sifat-sifat baiknya gitu, dipadukan. Nah itu insya Allah kita pakai di pesantren kita. Kalau kalau di kita di Indonesia ini kan memang wanita dan pria ini kan memang berbeda begitu, walaupun ada kesetaraan gender. Tapi Ustazah, apakah selama menjadi pimpinan pondok pesantren ini merasakan ada yang kesusahan ataupun juga kesulitan begitu, tantangannya lebih besar kalau ponpes itu dipimpin oleh seorang wanita? Sepertinya tidak ada beda ya, laki-laki dan perempuan, hanya istimewanya perempuan bisa melahirkan.
istimewanya itu bisa melahirkan, bisa menyusui ya, bisa lebih dekat sama anak. Selebihnya sama, hak kita, kewajiban kita kepada Allah sama, hak kita untuk berkembang sama, hak kita untuk menuntut ilmu sama. Yang suka membedakan perempuan dengan laki-laki itu perempuannya sendiri. Perempuannya sendiri, dia merasa lemah sehingga kalau tempat penuh, misalnya di tempat kereta api penuh, dia merasa lemah, ini nggak punya rasa ya, laki-laki nggak bisa berdiri apa, kita dong duduk. Tapi sementara dia yang keluar-keluar, perempuan sama laki-laki setara. Kalau setara, siapa yang duluan datang dia duluan dapat tempat. Ya harusnya seperti itu kan. Seperti itu, jangan minta dikasihani kan. Harus berani juga gitu. Jadi perempuan tuh kuncinya mau maju juga bisa sama waktunya, sama kuatnya, strongnya, sama pemikirannya seperti laki-laki, sama kuat cari ilmunya, rakusnya itu sama seperti laki-laki, rakus mencari ilmunya itu sama seperti laki-laki, membacanya sama seperti laki-laki, literasinya juga sama seperti laki-laki. Kira-kira seperti itu, Mbak. Ini juga yang apa ya, yang bisa memberikan masukan dan juga inspirasi juga bagi pemirsa yang ada di rumah begitu, bahwa sebenarnya tadi sudah saya katakan tadi bahwa kita itu sebenarnya sama. Yang membedakan itu wanita itu sendiri begitu ya? Wanita itu sendiri, cobalah Mbak, kalau ketemu Mbak, yang dilihat kan body kan, tambah gendut ya, tambah kurus ya. Nah itu karena dia sendiri yang mengimagekan dirinya itu dengan badan, dengan tubuh, dengan kecantikan. Padahal inner beauty harusnya yang lebih utama kan. Bagaimana kita bisa membagi ilmu, bisa berkiprah, bisa bermanfaat, bisa merangkul, bisa bersinergi, ya itu yang penting gitu Mbak. Dalam agama seperti apa sih sebenarnya Ustazah? Perempuan dengan laki-laki sama Mbak, sama Mbak. Laki-laki dan perempuan di dalam Quran sama. Orang yang bertobat baik laki-laki maupun perempuan kedudukannya di mata Allah sama. Orang yang berbuat baik laki-laki dan perempuan kedudukannya di mata Allah sama. Kita sendiri yang kadang membedakan diri kita kan, sehingga kita lebih cenderung termarginalkan oleh diri kita sendiri. Harusnya kita yang mengangkat diri kita menjadi lebih baik, menjadi mitra. Kalau mitra itu sejajar kan. Mitra itu tidak tempatnya terpinggirkan, tidak tempatnya di bawah, tidak tempatnya di atas, tapi sejajar. Kita bisa menjadi dengan laki-laki kita bisa saling menguatkan, bisa diskusi gitu. Tapi kalau kita tidak belajar, kita tidak menuntut ilmu, kita tidak literasinya tidak tinggi, kita biasanya bicaranya domestik aja, sehingga laki-laki bosen, karena topiknya beda. Laki-laki bicaranya politik, kita bicaranya telenovela, kita bicaranya film Korea, kita bicaranya film-film yang melankolis, jadi tidak pernah ketemu kan. Coba kalau kita meningkatkan diri kita bisa masuk dunia laki-laki kan, kita juga bisa bicara politik, kita juga bisa bicara olahraga, bisa bicara bola. Kenapa tidak kita yang meningkatkan kualitas kita sehingga kita benar-benar jadi mitra gitu. Baik. Yang tidak membosankan ya. Nah ini harus digarisbawahi sebelum kita lanjut lagi begitu ya Ustazah ya. Kita akan jeda sejenak, pemirsa tetaplah bersama kami, bukan basa-basi, masih akan kembali usai jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bukan Basa-basi. Ya Ustazah, kita lanjutkan kembali. Ini ruangan apa nih Ustazah? Ini aula kecil namanya Mbak, aula toha. Ada aula besar, ada aula kecil. Ini aula toha namanya Mbak. Jadi semua gedung di pesantren kita ini diberi nama Rasulullah SAW. Ada Toha, ada Yasin, ada Tohir, gitu. Semuanya nama baginda Rasulullah. Termasuk nama pesantren ini diambil dari nama Rasulullah, Muqimus Sunnah. Ini aula kecil, kapasitasnya sekitar 200 orang ya. Ini khusus tempat cewek, makanya dibikin pink semua ini Mbak. Semuanya pink, semuanya cewek. Anak SMP, anak SMA, tapi semuanya cewek. Ini biasanya di sini dipakai untuk apa ini Ustazah? Di sini biasanya untuk acara-acara tertentu, misalnya anak-anak mau hataman, atau ada tamu, atau ada acara khusus baru dipakai di sini. Kalau kegiatan umumnya sehari-hari di sana, di aula yang besar. Jadi kegiatan di pondok pesantren ini juga tidak hanya mendalami ilmu agama begitu ya Ustazah? Oh iya, kita itu hidup dalam 2 dimensi ya, dunia dan akhirat. Maka untuk mencapai akhirat harus lewat dunia.
Jadi ilmu dunianya dikuatkan juga di sini. Jadi anak-anak di sini tahu IT, anak-anak belajar juga pengetahuan umum sama seperti di luar, dan bonusnya itu lebih banyak urusan agama. Jadi dia mengaji, dia menghafal Quran, dia belajar kitab kuning, dia juga ikut lomba-lomba keluar. Jadi tidak kuper anaknya, tidak hanya di dalam tapi juga bersosialisasi dengan masyarakat di luar ya. Seperti itu, Mbak. Apalagi ilmu-ilmu yang didapat katakanlah seperti santri-santri di sini selain ilmu agama tadi juga dibuka wawasannya tentang apa saja nih Ustazah? Oh, tentang entrepreneur, Mbak ya. Jadi salah satu misi kita di pesantren ini adalah menjadikan santri yang memiliki jiwa entrepreneur. Jadi mereka mau usaha, mereka mau berdagang, mereka mau bisa hidup di atas kakinya sendiri. Jadi kita menekankan itu. Makanya setiap Sabtu kita punya mata pelajaran khusus entrepreneur. Mereka membuat, ada yang memilih masak-masak, ada yang memilih menjahit, ada yang memilih latihan marawis, hadro, macam-macam ya. Pokoknya semuanya itu urusannya dengan kecakapan hidup. Terus kita juga menghidupkan ilmu kemasyarakatan, Mbak. Bahwa sekarang ini sangat sedikit kan, sangat jarang orang yang bisa memimpin yasin untuk kegiatan kematian, untuk kegiatan sedekah, itu sangat jarang dan biasanya tidak bagus gitu, kurang fasih ya. Itu anak-anak kita kita siapkan waktu khusus, mereka bisa memimpin zikir, memimpin yasin, bisa memimpin tahlil, berzanji ya, itu memang setiap minggu sekali. Mereka seperti itu. Baik Ustazah, kalau Ustazah sendiri melihat seperti apa sih sebenarnya anak-anak milenial saat ini tuh dekat dengan agamanya, atau karena kemajuan teknologi dan kemudian juga seiring perubahan zaman justru anak-anak saat ini tuh tampaknya sudah semakin jauh, atau justru teknologi ini yang mendekatkan, semakin memperkuat ilmu agama mereka? Ya, jadi sebenarnya keberadaan teknologi itu bisa dua kemungkinan, Mbak ya. Ada bisa mendekatkan, bisa juga menjauhkan. Tampaknya ada kecenderungan sekarang anak-anak haus dengan pelajaran agama, haus dengan ilmu agama. Makanya mereka mencari gurunya di YouTube, mencari gurunya di medsos, mencari gurunya di dunia maya. Nah itu tidak bisa dikatakan salah, tapi tidak ada sanadnya, Mbak. Kalau mau benar itu masuk ke pesantren. Karena di pesantren itu gurunya itu belajar dengan guru, belajar ada sanadnya dan sampai ke Rasulullah SAW, sehingga tidak menyimpang, Mbak. Nanti satu saat ketika mereka menjadi dai, mereka berdakwah, menjadi mubaligh, mereka menyampaikan sesuatu, itu ada dasarnya, sehingga tidak menjadi bukan memperkeruh dunia, tapi justru mencerahkan. Kita kepengen Islam itu kan rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi semua, bukan hanya bagi manusia, tapi juga bagi tumbuhan, bagi hewan, bagi semesta. Nah itu memang mesti dipelajari di pesantren gitu. Dan anak-anak juga kita plot supaya ke depan itu juga membina tempat-tempat dakwah. Kalau di Palembang namanya cawisan, Mbak. Cawisan itu spesial. Dia mengkaji kitab, dia berzikir. Jadi bukan ceramah. Metode ceramah itu tidak bisa sepenuhnya menuntun orang untuk berakhlakul karimah, untuk dekat sama Allah. Nah itu yang mau kita ubah. Fenomena beragama sekarang itu cenderung pada urusannya ceramah. Kita ingin balik lagi ke zaman nenek moyang kita, pakai metode cawisan. Kalau di Jawa itu sorogan gitu ya, pakai kitab, pakai zikir ya, sehingga dia berkesinambungan, menuntut ilmunya itu berkesinambungan, tidak sepotong lepas gitu. Kemudian ke arah situ ada nggak kemungkinan kita seperti itu, Ustazah? Memang seperti itu, Mbak. Jadi anak-anak di sini kalau sore dia belajar ilmu agama khusus, kelas sore namanya kelas diniyah. Jadi mereka mempelajari kitab-kitab tertentu sampai hatam. Terus begitu sampai hatam. Nah inilah sistem cawisan namanya, Mbak. Dan ini kita terapkan di luar. Jadi di pengajian-pengajian Abah, di majelis-majelis Abah, itu kita terapkan metode cawisan namanya, Mbak. Kita tidak ada yang lepas, tidak ada. Jadi pada hari tertentu kita mengkaji kitab tertentu. Sehingga orang sudah tahu, oh kalau hari Selasa kajiannya kitab Nur ala Nur, oh kalau hari Rabu kajiannya kitab Hikam, jadi dia tidak lepas-lepas. Seperti apa? Apakah sampai saat ini apa yang beliau turunkan, almarhum turunkan itu masih dikaji kembali di pesantren ini, atau sebenarnya sudah ada pembaharuan-pembaharuan, Ustazah?
Alhamdulillah Mbak, jadi apa yang Abah sampaikan itu tetap kita kaji, tetap kita analisis, tetap kita bicarakan, tetap kita lestarikan, dan bahkan ini sudah merambah Mbak ke dunia internasional. Jadi kitab-kitab Abah, terutama Nur ala Nur, itu sudah dikaji di Malaysia, Singapura, Brunei, dan Thailand. Bahkan di Thailand sudah dialihbahasakan menjadi bahasa Melayu Thailand, itu kitab Abah. Isinya apa itu Ustazah? Itu isinya kitab tauhid, Mbak. Bagaimana kita sebagai hamba mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana kita mencintai Allah. Kalau Allah sudah pasti mencintai kita. Nabi sudah pasti mencintai kita. Sekarang kita balik. Apakah kita sudah mencintai Allah? Apakah kita sudah tahu diri kita ini, kewajiban kita sebagai hamba itu seperti apa? Itu inti kitabnya. Lalu kepada Rasulullah, Mbak. Apakah kita mencintainya? Apakah kita merinduinya? Bagaimana cara seorang yang rindu, yang cinta itu dibahas dalam kitab itu. Sehingga dia laris Mbak, laris. Diperbanyak. Jadi walaupun Abah saya sudah tidak ada, kitabnya terus diperbanyak dan dikaji di mana-mana. Itu yang mungkin kata Hairil Anwar, aku mau hidup 1000 tahun lagi ya. Orangnya tidak ada tapi usia karyanya itu tidak ada batasnya. Gitu. Baik Ustazah, sebelum kita lanjutkan kembali, kita akan jeda sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami usai jeda pariwara berikut ini. Bukan basa-basi, masih akan kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bukan Basa-basi. Ustazah, kita lanjutkan kembali. Kita saat ini sedang berada di mana nih Ustaz? Pondok Pesantren Mukim Musuna lantai 2. Lantai 2. Di atas jembatan. Oh, ini jembatan penghubungan. Iya, yang menghubungkan antara Gedung Toha dengan Gedung Tohir namanya. Iya. Di Gedung Tohir itu di depan ya Ustaz? Yang di depan, yang 4 lantai. Di Gedung Tohir ini pusatnya tempat santri nginep, asrama. Kalau Toha tempat belajar. Kelas ya. Kelasnya di Toha, kemudian sini tempat nginep. Oke. Ya. Baik Ustazah, kemudian menjadi seorang putri dari ulama besar Palembang begitu, almarhum Haji Zain Sukri, seperti apa rasanya Ustazah? Apakah ada beban mental tersendiri begitu? Biasa aja ya, rasanya nano-nano ya, manis asam asin. Ya biasa saja ya. Di satu sisi kadang-kadang kita disorot orang untuk ikut mengemban misi Abah kita ya, mengembangkan risalah Rasulullah, berdakwah dan sebagainya. Tapi di sisi lain Abah itu sangat demokratis, membebaskan kita mau jadi apa, kita mau sekolah di mana, kita mau mengembangkan diri seperti apa, itu sangat bebas. Kami setelah tamat madrasah ibtidaiyah itu bebas memilih mau sekolah umum, mau sekolah agama, mau masuk pesantren, mau kuliah di umum, mau kuliah di agama, mau jadi apa terserah. Oh ya? Kata Abah, biarkan Allah yang memilih siapa mau jadi apa gitu. Karena tidak bisa orang tua itu menumpangkan cita-citanya pada anak. Itu yang kami suka dari cara pendidikan Abah, membebaskan kita memilih ya. Makanya kita campur-campur pendidikannya Mbak. Sekali-sekali di umum, sekali-sekali di agama. Ketika saya lulus dua-duanya ya, baik di Unsri maupun di UIN, Abah saya menawarkan alternatif. Kenapa tidak di UIN saja katanya, kepalangan belajar agama. Saya katakan dengan diplomatis juga ya, bahwa di UIN orang sudah tahu agama semua. Saya mau dakwah di tempat orang yang tidak tahu agama. Makanya saya direstui untuk berjaket kuning. Kemudian adik-adik yang lain seperti apa Ustazah? Sama seperti itu. Adik saya ada yang dari Poltek, ada yang dari sekolah umum juga, dan masing-masing kerjanya beda-beda. Ya, ada yang di Pemda, ada yang wirausaha, macam-macam gitu. Ada yang juga meneruskan seperti Abah, gitu, berdakwah juga. Jadi kita benar-benar demokratis. Jadi demokrasi di dalam rumah itu bukan hanya wacana ya Mbak ya, tapi memang diaplikasikan gitu. Bebas memilih. Yang penting bertanggung jawab bahwa apa yang kita lakukan itu untuk Allah gitu. Bagi yang paling tidak bisa dilupakan dari Abah begitu ya, dan juga Ibu apa Ustazah? Kalau untuk di rumah itu literasinya Mbak, literasinya. Jadi Abah sama Ibu saya itu pembaca dan penulis. Ibu juga, Ibu pembaca. Ibu itu walaupun tidak tamat SD kerjanya baca, gitu. Baca koran, baca Quran. Ibu saya setiap habis sholat baca Qurannya 1 juz. Dan tiap lembaran jusnya ada duit 100.000 Mbak. Di zaman kita itu duit 100.000 itu banyak Mbak. Mungkin setara 1 juta ya. Nah itu, jadi nanti setiap hatam
dia bagi ke masjid yang mau dipugar, ke musola, ke kampung-kampung yang butuh untuk amal jariah dibagi. Jadi ibu saya tuh pembaca yang luar biasa. Terus setiap bulan dapat jatah uang belanja, itu tidak dibelikan baju Mbak, tidak dibelikan pakaian. Pakaian ibu saya tuh dikasih orang biasanya karena istri kiai kan. Jadi dia tidak beli baju. Tidak ada ceritanya ibu saya beli baju, beli jilbab, beli kerudung, beli kain, tidak ada. Jadi duitnya buat apa? Buat beli buku Mbak. Kita punya perpustakaan sendiri di rumah. Sehingga waktu itu di zaman kami, saya 9 bersaudara semua pakai kacamata. Bukan karena menatap layar ponsel, karena dulu tidak ada. Tapi karena suka baca. Bahkan kita rebut-rebutan buku Mbak. Siapa duluan yang bisa baca gitu. Kalau kita baca novel 400 halaman, tuh 500 halaman tuh 2 hari selesai. Dibaca detail-detailnya. Jadi bukan baca bedok ya. Kata ibu saya tidak boleh baca bedok, depannya, belakangnya, tengahnya tidak semua dibaca gitu Mbak. Kalau literasinya tinggi itu insya Allah bebas dari hoax. Jadi orang zaman dulu sudah menyadari dirinya dan keluarganya kalau mau terbebas dari hoax, berita fitnah yang tidak keruan, emang saringannya harus tebal dengan banyak membaca. Nanti kita akan banyak bertanya kan. Nah itu, jadi tidak mudah percaya kan. Kalau telinga kita dibikin Tuhan 2, kita tidak boleh mendengar sebelah kan. Itulah kebijakan-kebijakan yang diajarkan di rumah kita. Kita tidak boleh percaya aduan si A tanpa mendengarkan dari si B. Nah itu kebijakan dalam keluarga kita, pembelajaran dalam keluarga kita yang sekarang sepertinya hilang. Baik, kalau di keluarga saat ini apa yang ditanamkan? Seperti apa kemudian Ustazah menjalin komunikasi yang baik dengan pasangan, dengan suami, kemudian juga dengan anak-anak? Karena Ustazah kan juga milik bersama juga ya, dengan tanda kutip milik umat, kemudian milik mahasiswi, kemudian keluarga juga tentunya yang menjadi faktor penting lainnya. Seperti apa Ustazah? Iya, kalau di rumah Mbak kami tidak ada yang pakai HP Mbak. Oh begitu? Ya, di jam-jam makan kita tidak ada yang buka HP, kita tidak ada yang baca WA segala macam. Mau makan beneran, ngobrol, diskusi, menanyakan perkembangan anak-anak, apa yang dialaminya sehari penuh, baik makan pagi maupun makan malam. Kalau makan siang karena masing-masing punya kegiatan tuh jarang kumpul ya. Tapi kalau makan pagi itu semuanya dipanggil, semuanya kumpul, semuanya makan bersama. Jadi nggak ada yang namanya kau duluan makan, kayak aku nyusul, itu tidak ada. Makannya bersama dan saling memberi nasihat gitu. Kadang papanya yang ngasih, kadang saya gitu. Dan diskusi sama seperti abah saya dulu. Abah saya, ibu saya memanfaatkan meja makan itu untuk memberikan nilai-nilai yang positif, menanamkan nilai-nilai yang positif. Yang saya teruskan. Selanjutnya yang ditanamkan kepada anak-anak? Saya teruskan, Mbak. Saya teruskan apa yang diajarkan yang baik dari ibu dan abah kami, itu kami teruskan. Sampai kalau kita suruh memilih hadiah, anak-anak milih hadiahnya ke toko buku. Dan maunya beli buku. Dan susah dilarang untuk menyelesaikan sebuah buku gitu. Ayo mandi, ayo baca bukunya, itu luar biasa. Susah dihentikan gitu. Nah ini yang mau saya share ke teman-teman, kita mau budayakan ke teman-teman, ayo kita baca gitu, kita tinggikan literasi, kita cerdaskan diri kita, keluarga kita, sehingga kita nanti terbebas dari hoax, dari fitnah. Karena dalam Al-Quran juga menyebutkan Iqra, bacalah Iqra, gitu iya, ya. nomor Terus 1 kemudian apa yang dipedomani seperti itu dalam menjalani hidup ini? Baik itu di keluarga, kemudian juga dalam lingkungan sekitar, pekerjaan dan lain sebagainya. Kalau kata anak muda santuy. Menikmati aja gitu, apa yang sudah diberikan sama Allah dinikmati aja. Kata Gus Dur itu orang yang paling nyaman hidupnya itu kan merasakan sama saja antara bahagia dengan musibah gitu. Merasakan sama saja apa yang diberikan Allah, baik berupa kenikmatan, kemanisan maupun kepahitan. Kalau dia bisa merasakan itu pasti hidupnya enak gitu. Kami mencoba seperti itu, santai saja gitu. Apa yang diberikan Tuhan dinikmati aja. Dengan mahasiswa juga Mbak, saya tidak ada batas waktu, misalnya kalau konsultasi itu harus di kantor, harus jam sekian, tidak. Bahkan hari libur pun kalau saya lagi nganggur, mahasiswa boleh. Boleh ketemu, boleh ngobrol, boleh konsultasi, boleh curhat ya. Karena mahasiswa itu anak kita juga gitu. Jadi santuy kata kuncinya. Santuy. Ya. Baik Ustazah, tapi ngomong-ngomong terima kasih sekali atas waktunya, sudah banyak sekali yang Ustazah bagi bersama kami hari ini dalam Bukan Basa-Basi. Terima kasih sekali lagi. Dan juga pemirsa, demikian Bukan Basa-Basi kali ini. Akhirnya saya Wimayas Rustam pamit undur dari hadapan Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.